Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Karina Munte, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 1 Atap, Sitelu Tali Urang Julu, Kabupaten Pakpak Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL saya, aksi pertama yang saya lakukan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya, Cak. Yang lain ikut ya. Halo Bandung. 1, 2, 3 ya. Halo, marimu rebut kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu memeriksa dulu kehadirannya. Apakah semuanya hadir hari ini? Ketua kelas, semuanya hadir? Konsentrasi dimulai. Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi, ya. Apa itu cerita fantasi? Ya, jadi cerita hayalan. Ada lagi apa saja? Apa saja ciri-cirinya? Iya. Yang harus kamu capai pada pertemuan kali ini, yang pertama itu adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu, yaitu tujuan pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kalian menganalisis kata kalimatnya, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang didengar. Ada manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Teks membuat KTP, ada tidak manfaatnya? Ada. Jadi seperti itulah gambaran nanti teks prosedur. Oke, lihat videonya. Perhatikan ya. Bisa diingat ya bahan-bahannya. Kemudian ada kalian di pikiran kalian setelah menonton video tadi. Bisa membuat layang-layang, kemudian bisa membuat ginarupote, bisa cara memainkan layang-layang, ya kan? Yang ketiga, adakah kegiatan lain yang pernah kamu lakukan yang aktivitasnya sama dengan video tersebut? Ada atau tidak? Ada. Kegiatan apa? Ya, tadi membuat ginarupote. Selain itu, membuat apa di rumah? Buka
masuk ke ciri-cirinya. Sebelum Ibu sampaikan apa ciri-cirinya, kamu perhatikan dulu contoh teks prosedur berikut. Oke, akan diperhatikan. Contoh berikutnya. Oke. Resep nasi goreng sederhana. Selanjutnya, mana yang merupakan teks prosedur dari ketiga teks yang tadi? Yang nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Tidak. Nomor dua. Berarti nomor berapa tadi yang masuk dalam teks prosedur? Nomor dua. Dua saja. Iya, Bu. Ya, siapa yang bilang nomor dua saja? Siapa yang bilang satu dua? Iya, berarti dah ngerti nih ya. Satu dua. Kenapa yang ketiga tadi enggak? Iya, karena hanya ada bahan dan waktu. Sedangkan tadi teks prosedur katanya teks apa? Berisi kemudian iya, berisi langkah, bahan alat, kemudian cara membuat. Jadi sudah paham Ibu kira? Karena sudah bisa yang ketiga Bu, enggak prosedur. Benar bahwa yang ketiga tadi tidak termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, ini dia ciri-ciri umumnya. Apa saja? Yang pertama lihat. Terdapat bahan, alat, material yang dibutuhkan jika menggunakan alat dalam bidang. Iya, terdapat bahan. Yang mana itu bahannya? Ini. Bisa dilihat ya tanda panahnya. Ini untuk membuat ginar pote tadi. Bahannya ada singkong. Menggunakan kalimat perintah, saran, dan larangan. Dan di mana kira-kira dia kalimat perintahnya di situ? Kupas singkong. Siapkan bumbu. Memarkan batang serai. Itu kalimat perintah. Dari yang ketiga contoh tadi dan dua contoh sebelumnya, kita mau simpulkan dulu apa dia jenis-jenis teks prosedur, apa dia tujuan teks prosedur. Siapa yang bisa? Iya, ulang. Suaranya biar didengar sedikit. Tujuan teks prosedur, yuk. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Iya, kita ambil untuk ulang. Tujuannya tadi adalah agar orang lain mampu membuat apa yang diinginkan. Jenisnya kira-kira apa? Apa jenisnya? Ini. Cara memainkan, cara membuat, cara melakukan. Oke, ada lagi? Ulang. Cara memainkan, cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan. Sebelumnya, Ibu mau membagi kelompok seperti biasa kita buat secara arisan. Silakan ketua kelas dibagi sama temannya. Masing-masing ya. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Jadi, selanjutnya Ibu mau bagikan ini dulu LKPD-nya, nanti dicatat.
bagian kedua, mana cocok bagian sepuluh, supaya jadi sebuah amplop. Ya. Oke, baik, sudah bisa ya. Kita mulai masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti yang mempresentasikannya silakan berdiri. Kemudian setelah dibacakan hasil presentasi kelompoknya, silakan kelompok yang lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Misalnya Ketiga itu ujung kiri, yang ujung kiri sini lampu segitiga besar letakkan gunting di atas meja. Ambil kertas dan tepi bagian kanan, kemudian lipat bagian tersebut ke tengah-tengah. Baik, dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Menurut kami, dari kelompok 3 hasil diskusi kelompok 1 sudah benar. Sudah benar. Bagaimana urutannya, sudah tepat? Sudah tepat. Untuk mengisi nomor 3 sudah? Masih ada yang mau perlu ditambahkan? Akan menanggapi dari kelompok 2. Kelompok 2 yang membuat bukti konkret pada bahan langkah-langkah kalimat perintah, kalimat larangan yang dilakukan. Iya, tadi belum buka dulu tutupnya. Oke. Sudah bagus ya. Ibu mau nanya dulu. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama apa saja? Teks prosedur, dimulai dari apanya? Ciri-ciri. Selanjutnya? Lalu? Jenis-jenisnya. Tidak ada hambatannya. Baik. Selanjutnya kita mau post test sebentar. Oke, sudah ya? Silakan ketua kelas kumpul post test temannya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi menelaah struktur teks prosedur. Jadi silakan nanti di rumah dibaca-baca apa saja struktur teks prosedur, bagaimana itu struktur teks prosedur, diambil dia contoh-contoh beberapa dari koran, dari supaya ada bahannya untuk pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup, silakan satu orang pimpin doanya. Ya, silakan, Bang. Selesai. Oke, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah apa materi kita hari ini. Kemudian dipelajari juga materi yang mau kita pelajari pada pertemuan berikutnya yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke, demikian. Terima kasih.